Baik, terima kasih. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang modul 7, yaitu basis data. Basis data ini tujuannya adalah untuk tujuan dari modul ini adalah biar agar kalian mengerti apa itu konsep basis data, mengapa ada basis data, terus menjelaskan perbedaan antara basis data dan antara pendekatan tradisional dan pendekatan basis data dan lain sebagainya ya. Ini bisa dilihat di modul. Oke. Kemudian saya langsung saja ke konsep basis data. Apa itu basis data? Basis data itu merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk manipulasinya. Simbolnya itu begini, drum, ya. Itu adalah simbol basis data. Mengapa ada basis data atau database? Ya. Jadi database ini penting karena apa? Karena dia merupakan tempat untuk menyimpan data. Data itu sangat penting kan sebuah perusahaan, ya. Jadi kalau kalian sebetulnya misalnya contoh yang paling sederhana aja di Facebook atau misalnya di Facebook saja itu sudah ada basis datanya. Pada saat kalian belanja online itu pasti menggunakan basis data. Kalau enggak tidak bisa melakukan hal seperti itu ya. Kemudian pendekatan tradisional dan pendekatan basis data. Pendekatan tradisional itu mengumpulkan data ke dalam file-file yang berhubungan dengan satu yang lain. Jadi misalnya dalam satu folder, ya kalau pendekatan tradisional ini semua file dikumpulin, ya. Misalnya kan kalau direktori itu adalah C, direktori apa gitu, misalnya data. Biasanya salah satu contoh pendekatan tradisional adalah menggunakan Excel misalnya. Data 1 XLS, data 2 XLS, data 3 XLS dan sebagainya ya. Biasanya di sini data apa? Marketing. Kemudian berikut lagi di folder yang lain ada data penjualan, data salesman misalnya ya, begitu. Jadi tiap-tiap file itu dirancang untuk aplikasi tertentu biasanya ya. Bisa Excel, bisa pakai COBOL dan lain sebagainya. Nah, di sini contohnya nih, aplikasi kredit dilihat sebagai file piutang. Aplikasi penjualan, file penjualan. Aplikasi karyawan, file gaji dan file aplikasi penggajian, file gaji. Nah, ini semua terpisah-pisah kalau dalam tradisional, karena seperti kita perhatikan tadi ya, misalnya kalian kan pasti familiar dengan Windows ya. Di Windows itu ada direktori-direktori tertentu ya. Nah, di situ masing-masing biasanya orang menyimpan file dalam satu direktori tertentu. Nah, sekarang pendekatan tradisional dan pendekatan basis data. Kelemahan pendekatan tradisional, terjadi duplikasi data. Jelas. Kenapa? Karena filenya itu banyak. Contohnya di sebelah sini. Ini file data karyawan, ada kode karyawan dan nama karyawan, alamat, ya. Bukan seks, ini seks itu maksudnya jenis kelamin ya. Jenis kelamin, ya. Laki atau perempuan ya. Departemen, golongan. Kemudian ada data gaji, ada kode karyawan, nama karyawan, departemen, golongan, gaji. Nah, ini duplikasi data. Kenapa? Ini sama ini sama ini sama ini ya, itu dicatat 2 kali ya. Nah, itu terjadi duplikasi data. Itu namanya duplikasi data. Padahal seharusnya ini sebetulnya kalau dalam basis data itu kita bisa simpan dalam satu file, satu table ya. Namanya istilahnya nanti ada table ya. Ini sekedar kalian mengerti aja ya. Dan ini misalnya di file yang sini sudah ada 36 biji ya, 36 orang, sorry ya. Dan di sini tiba-tiba cuma 35 orang. Kan berarti apa? Dia harus mengakurkan 1 orang ya.
Kemudian pemborosan tempat simpanan luar, karena duplikasi tadi maka jelas boros ya. Kemudian tidak terjadi hubungan data, itu saya bilang tadi. Ini tidak berhubungan karena masing-masing misalnya ini karyawan.xlss ya. Karyawan.xls biasanya file. Kemudian di sini apa? Gaji.xls. Ini kan tidak saling berhubungan kan? Oke? Paham ya? Jadi akhirnya kalau kita mengisi di sini, kita juga mesti update file yang di sini. Tiba-tiba lupa misalnya, oh iya Mbak Heni atau Mbak Rita Sugianti sama Rita Seca itu sama atau enggak? Misalnya kan bingung orang. Ya, nama alainya siapa gitu, nama aslinya siapa gitu ya. Karena nggak berhubungan, ya. Kemudian berikutnya kita lihat di sini ada duplikasi. Ya nama asli. Itu contoh saja ya, jangan sensi ya. Maaf. Kemudian ini berikutnya tanggal transaksi, nomor faktur, kode transaksi, nilai penjualan, potongan penjualan dan salesman. Nah, di sini semua terjadi duplikasi ya. Karena di file penjualan tidak ada nama salesman. Terpaksa kita tambah di file yang lain kita tambahkan nama salesman ya. Akhirnya duplikasi. Nah, dengan adanya basis data itu duplikasi data dikurangi tentu ya. Karena ini kelemahannya adalah di sini, maka dengan basis data ini dikurangin, kemudian hubungan data juga ditingkatkan, oke? Kemudian jenjang data ya. Jenjang data. Jadi sampai untuk membentuk suatu basis data itu mempunyai jenjang, hierarki ya. Jenjang itu hierarki ya, mulai dari karakter, dari bawah tuh karakter. Karakter itu misalnya A, B, C. Kemudian data item atau field ya. Field itu kolom. Ya nanti ada di bawahnya ya. Mana ya? Ya kan? Oh ya. Di sini karakter ya, misalnya karakter terkecil misalnya RITA ya, atau ARI ya. Nah, ini karakter nih. Ya. Nah, karakter. Ya, paham ya? Nah, kemudian field itu atribut dari record, menunjukkan suatu item dari data. Biasanya field itu ada namanya. Jadi misalnya di satu table itu dia punya nama kolom ya. Misalnya, nah ini maksudnya dengan field itu kolomnya, misalnya nomor, nama, terus jenis kelamin ya. Nah, ini adalah namanya field. Ya. Ini field 1. Ini field 2, F2 ya, saya ini F3. Kemudian masing-masing ini begitu bergabung itu namanya record, ya. Ya. Misalnya ini nomor 1 nama Rita, jenis kelamin wedok perempuan ya. P ya. Nah, kemudian representasi dari field itu menunjukkan tipe dari fieldnya. Jadi sini ada tipenya. Misalnya nomor itu tipenya datanya apa? Apakah varchar? Apakah integer? Ya, apakah numerik? Nggak ada dong. 1 kemudian nomor 1,5 kan nggak ada. Berarti apa? Misalnya bilangan bulat. Jadi integer 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Nama juga kan nggak ada yang namanya. Ini kan variabel ya, nggak ada orang namanya misalnya 1, 2, 3 ya. Nggak ada kan? Nggak tahu kecuali zaman nanti ya. Udah pusing orang sekian miliar banyak nama, akhirnya orang bikin nama dengan kode misalnya. Bisa aja. 1, 2, 3, 1. Ya manggilnya gimana? Ya. Seperti itu. Kemudian di sini mungkin lebarnya juga berapa nama. Nama nggak mungkin misalnya kita punya panjang 1000 karakter atau 2000 karakter.
nama itu pantas-pantasnya berapa, misalnya 50 karakter atau 100 karakter ya. Misalnya namanya siapa, Raden Mas whatever, Raden Mas Singgomenggolo Jalma Wono bla 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 bla. Wah, kan kalau kebanyakan kan akhirnya nggak muat. Tapi rata-rata orang kan namanya biasanya cuma dua atau tiga ya, 3 kata ya. Rita Sugianti, Heni Prihatini, Siti Rahayu, Sri Untari ya. Kemudian yang ini disebut value-nya sebetulnya ya. Kemudian isinya itu disebut value-nya. Kemudian berikutnya adalah record. Record itu kumpulan file, tadi saya sudah lihat. Kemudian file itu terdiri dari beberapa record ya. File mata kuliah terisi dari data tentang semua mata kuliah yang ada. Kemudian basis data, kumpulan dari file membentuk suatu basis data ya. Ini ya, jadi ini label lebar field kan, ini nilai field, isinya, ini karakternya ABC, tahun, ini record 1. Nah kemudian ini semua dikumpulin jadi satu file, kemudian di ujungnya adalah basis data. Sampai sini paham? Dengar tidak? Halo, Mbak Rita, Mbak Siti Rahayu, Mbak Sri Untari, Mbak Heni. Dengar ya? Oke. Kemudian, ini Mbak Heni ini kalau nggak salah yang masih di Indonesia ya? Oh iya, nanti kamu tugasnya bisa kirim ke alamat saya di Indonesia ya. Saya hari Sabtu insya Allah sudah di Indonesia. Buat yang lain, kalau bisa dikirim sebelum Jumat. Kalau enggak, saya bukakan ini folder di Google Drive, nanti kalian bisa taruh di situ. Ya, saya karena ada urusan, jadi saya harus ke Indonesia ya. Karena tanggal 13 saya ada urusan. Ya. Kemudian tipe file ya, kita lanjutkan ya. Nanti kalau yang lain-lain nanya itu diskusinya di luar aja. Ya. Tipe file dalam pemrosesan aplikasi dapat dikategorikan ke dalam beberapa file. Misalnya ada namanya file induk. File induk yaitu master file ya. Master file itu biasanya master file itu adalah file yang berisi yang dirujuk biasanya ya. Misalnya jadi file apa yang dirujuk, misalnya nomor biasanya ya, dan nama biasanya itu udah jadi nama mata kuliah, misalnya nomor atau kode dengan nama, misalnya namanya Erita, namanya Heni dan lain sebagainya ya. Anggap aja ya. Nah itu adalah biasanya dirujuk ya. Ini nomor bukan NIM, ini misalnya nomor student ya, nomor student ya. Misalnya 11111, 1112, 11113 ya. Nah, ini akan dirujuk. Jadi kalau misalnya tinggal ngambil mata kuliah, di sini juga ada namanya mata kuliah. Mata kuliah. Isinya adalah apa? Cuma kode sama nama mata kuliah ya. Jadi pada saat di sini digabungkan ya, ini cukup dengan nomor student, kode mata kuliah ya. Kemudian apa? Nilai ya. Nah, ini semua menunjuk ke namanya file induk. Ya. Kemudian contoh ada satu lagi file induk apa? Dynamic master file. Misalnya datanya sering berubah-ubah. Ya. Kalau ini ini relatif statis ya, nggak mungkin nama itu berubah. Alamat mungkin berubah ya. Tuh kan? Tapi karena hubungannya satu ke satu, tentu dia tidak perlu. Alamat mungkin masih bisa berubah, tapi jarang ya. Jenis kelamin nggak mungkin berubah, bisa saja sih sekarang ya. Ada yang mau berubah? Saya enggak. Kemudian file induk dynamic ya. File induk yang nilainya sering berubah-ubah. Misalnya contohnya adalah apa? File induk data barang ya, misalnya kode barang, nama barang ya, kemudian quantity. Nah, biasanya ini yang diupdate itu ya quantity-nya karena berubah terus ya.
Itu namanya file induk dynamic. Kemudian ada file transaksi, transaction, ya. Transaction ini biasanya merekam data histori transaksi. Biasanya misalnya dalam file penjualan. Biasanya data-data penjualan ini namanya transaction, ya. Contohnya apa? Misalnya di sini kan transaction itu biasanya baris per baris, ya. Nomor, biasanya ini adalah nomor transaksi. Kemudian ada kode barang, ya. Ini nomor transaksi ya. Sorry, aduh, tulisan saya jelek lagi ya. Ini transaksi TR. Ini kode barang ya. Kemudian di sini biasanya pasti ada quantity ya. Terus di sini apa? Price-nya pasti sudah ada nih, total ya. Price total biasanya ya. Terus ya, ini terus tambah terus. Biasanya dia akan nambah terus karena kita harus menyimpan historinya. Kemudian ini biasanya ada file laporan. File laporan itu berisi informasi yang akan ditampilkan. Kita nggak mungkin misalnya melaporkan data transaksi banyak. Biasanya file laporan itu sudah dalam bentuk yang bagus, misalnya nomor, ya, kode barangnya. Kemudian sini udah ada cantik-cantik dan lain sebagainya ya. Maksudnya dekor apa, aksesoris apalah. Misalnya nomor, nama perusahaannya, nama tokonya gitu ya, biar lebih cantik gitunya ya laporannya. Kemudian di sini jumlahnya biasanya di sini ya. Nah, itu biasanya sudah diatur-atur ya, diambil misalnya dari field yang ini masuk ke sini. Kemudian diambil dari field master lagi masuk ke sini. Semuanya udah diatur ya. Ini pekerjaan saya pertama kali ya, ngurusin kayak beginian, bikin program untuk basis data. Jadi saya hafal. Cukup hafal. Ya. Kemudian ada history file. History file bukan file masa lalu yang sudah tidak aktif tapi disimpan sebagai arsip. Kemudian ada yang namanya file pelindung atau backup file. Jadi biasanya data-data itu di backup supaya apa? Supaya kalau ada kerusakan dia tinggal di-upload kembali ya. Itu berikutnya. Kemudian file secara fisik dan secara logika. Ya, file secara fisik menunjukkan bagaimana file tersebut disusun dan disimpan di media simpanan luar. Misalnya pita magnetik atau disk magnetik. Kalau secara logika menyangkut bagaimana hubungan antara data dipandang untuk menyediakan informasi kepada pemakai di basis data, ya. Jadi kalau secara logik dia hubungannya antara pemakai dan informasi dan pemakai, ya, itu secara logik. Jadi misalnya tabel ya dan lain sebagainya. Di sini ada pemakainya, misalnya usernya adalah bagian HRD ya. Biasanya dia akan berubah dalam hubungan logika. Tetapi kalau secara fisik itu dalam apa? Disimpan di mana? Disimpan di hard disk, ya. Nah, itu namanya secara fisik. Kalau secara logika hubungannya seperti ini. Biasa, kemarin kayaknya saya sudah jelaskan itu ada yang namanya data flow diagram, ya. Belum ya? Udah mestinya ya. Ya, di modul berapa itu? 5 kayaknya ya. Iya, di modul 5. Modul 5 sepertinya kalian tidak. Ya, modul 5 kayaknya saya jelaskan. Kemudian berikutnya adalah selesai ya. Selesai sudah kegiatan belajar 1. Sekarang masuk kegiatan belajar 2. Ya. Aduh, mohon maaf ini terpotong tapi aslinya tidak ya. Kita cepat saja. Organisasi file. Nah, organisasi file ini file data diorganisasikan baik secara tradisional maupun basis data. Kalau secara tradisional itu bisa dengan cara sekuensial, terindeks atau file diakses langsung ya, atau juga disebut dengan file alamat langsung ya. Dengan basis data itu semua diubah menjadi apa? Menjadi berjenjang, menjadi jaringan, menjadi terhubung. Contohnya apa? Dengan relasi kita punya database ya, misalnya Oracle, MySQL dan lain sebagainya.
semua akan ada disebut, itu semua disebut dengan relational database. Sehingga data di dalamnya adalah datanya relational data structure, ya, struktur datanya terhubung. Saya jelaskan sekarang ini maksud dengan organisasi file tradisional. Dalam file tradisional itu biasanya file itu terpisah, ya, tetapi cara mengaksesnya berurutan, ya. Kayaknya ini sudah lama sekali mungkin, ya, zaman saya SMA kali, ya, mungkin, ya. Di situ sudah ada yang disebut dengan file urut, ya. Jadi program-program misalnya kayak, taruh saya pakai DBase mungkin, ya. DBase itu kita mungkin seperti ini, ya. Dia bukan relational database, tapi baru database saja, ya. Ada namanya DBase. Nah, itu pertama kali aksesnya dengan cara berurutan, juga pakai indeks. Kalau Anda indeks biasanya akan lebih cepat, ya. Kemudian akses langsung atau file alamat langsung, ya. Jadi ngaksesnya langsung dikasih file alamatnya, ya. Contohnya misalnya C.2 data .2 jualan .xls. Nah, kita ini langsung ditembak di sini, ya. Kasih alamatnya langsung dan langsung terbuka. Ini organisasi file tradisional, ya, karena belum ada, ya. Kemudian dalam organisasi file urut, record itu biasanya berhubungan dengan ini contohnya, ya. Kalau organisasi file urut, ya, kode langganan, AMIR, nama langganan, alamat ini biasanya berdasarkan key field. Kunci fieldnya biasanya di sini, ya, kode, ya. Ini adalah kuncinya, berurutan dia disimpan, ya. Kemudian ini kalau organisasi file urut berindeks, ya. Nah, kalau berindeks diatur misalnya, ya, indeksnya ini untuk mempercepat pencarian, ya. Jadi misalnya ada indeks yang menunjukkan alamat, misalnya 005, ya, itu 02, ya. Jadi ini, ya. Jadi indeksnya apa? Dia akan mencari indeks yang nomor 2 itu merujuk kepada kode nomor 5, ya. Misalnya kita ingin mengakses kode 89, ya. Maka dia akan berada di nomor urut dengan 55 dan 100 misalnya, di antara sini dan sini, ya. Sehingga relatifnya antara 6 dan 10, ya. Berarti dia akan ada di sini. Maka dia tinggal mencari apa? Mencari dari sini saja, nggak perlu nyari sepanjang ini, ya. Itu maksudnya. Kemudian kalau organisasi file langsung misalnya dengan direct conversion, ya. Jadi nilai dari field kunci menunjukkan secara langsung alamat di media simpanan luar. Contohnya misalnya suatu disk mempunyai 5, berarti saya salah tadi penjelasannya, ya, yang pertama. Suatu disk memiliki 40 track dan setiap track terdiri 8 sektor. Waduh, ini lebih ke arah detail, ya. Jadi misalnya disket itu kan ada tracknya, ya, begini, ya. Misal kemudian ada sektornya, ya. Nah, dia biasanya langsung menyimpan langsung ke alamatnya. Misalnya dia disimpan di sini, langsung dia menunjuk ke sini. Itu caranya mungkin dari luar nggak kelihatan, ya. Tapi ada algoritma tertentu, ya. Kemudian berikutnya adalah hashing method. Itu algoritma transformation, ya. Ini biasanya adalah, ya, agak susah lah, ya. Membagi nilai field kunci dengan suatu bilangan prima. Mengapa bilangan prima? Karena bilangan prima hanya punya satu faktor, ya. Oke, ini kalian baca saja, ya. Karena susah juga menggambarkannya, ya. Karena ini sebetulnya kalau tadi itu bersimpan langsung berurutan, ya. Kalau ini enggak,
ini terserah nyimpannya di mana, tapi dia ada konversinya gitu. Nggak langsung kayak tadi. Dia bisa aja yang satu disimpan di sini, yang satu disimpan di sini, ya. Semua tergantung mana yang diakses duluan. Ya, tapi ada algoritma tertentu lah untuk supaya kita tahu bahwa ini akan diambil di sini, ya. Berikutnya adalah organisasi file basis data. Sekarang kalau itu kan secara langsung ya. Kalau organisasi file data itu biasanya itu akan lebih efisien dan berorientasi kepada file ya. Yang pertama adalah struktur data berjenjang atau hierarki ya. Nah, hierarki ini juga disebut struktur data pohon. Mengapa disebut hierarki? Karena begini bentuknya. Nah, ada orang tua, misalnya ada ini neneknya nih, kakeknya, kemudian orang tua, kemudian punya anak. Ya. Yang paling atas ini disebutnya root, akar ya. Akar biasanya paling bawah ya kalau di pohonnya, tapi ini tidak. Root itu maksudnya akarnya ya. Ini di sini dalam bentuk paling atas ya. Jadi setiap pohon pasti hanya punya satu root ya. Dan ini disebut dengan node ya. Ini node ya. Dan bisa punya banyak anak ya. Tapi hanya punya satu orang tua, wajar kan? Nggak mungkin dia punya orang tua banyak ya. Tapi dia bisa punya anak banyak. Ya, ini disebut hierarki. Ya. Contohnya seperti ini. Fakultas ada non edukatif, ada staf non edukatif, ada sejarah jabatan. Kemudian ada dosen, ada sejarah pangkat, ada kelas, kemudian mahasiswa ada sejarah nilai, ya. Nah, hubungannya bisa satu ke satu seperti ini, mungkin satu ke satu. Ya, mahasiswa juga mungkin enggak juga ya. Enggak juga, ini satu ke banyak ya. Hubungan bisa satu ke banyak, one to many. Ya. Ini tetap one to many semua, sorry ya, karena satu fakultas bisa banyak staf edukatif, punya banyak dosen, bisa banyak mahasiswa ya. Tapi ada juga satu ke satu ya. Yang satu ke satu adalah sebuah kelas hanya diajar oleh satu dosen ya. Tapi seorang dosen hanya bisa mengajar ke banyak kelas, ini satu ke banyak ya. Tapi tiap kelas juga bisa banyak dosen yang ngajar. Misalnya dosennya bisa 2 atau 3. Nah, ini hubungannya banyak ke banyak ya. Itu maksudnya ya. Bisa hubungan one to one, bisa hubungan one to many, bisa many to many ya. Bisa many to many ya. Yang ketiga. Kemudian berikutnya adalah apa ini? Kayaknya saya ada kelebihan satu ya. Kemudian ada struktur data jaringan ya. Sorry, ini kayaknya ada redundant ya. Struktur data jaringan atau network data structure adalah disebut juga dengan kompleks data structure ya. Kalau struktur data pohon tiap-tiap node tidak dapat memiliki lebih dari satu orang tua, maka struktur data jaringan ini tiap node dapat memiliki lebih dari satu orang tua. Misalnya apa? Makanya disebut kompleks ya. Karena berhubung jaringan. Jadi ini satu orang tuanya dari 2 orang tua dari 5. Tetapi 6 ini punya orang tua 2, ya mungkin orang tua angkat, orang tua kandung dan sebagainya. 7 juga sama ya. Nah, ini makanya disebut kompleks. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya struktur data hubungan.
Struktur data hubungan ini disebut juga relational data structure, mempunyai dua karakteristik. File dalam bentuk table yang persis dengan file urut dan hubungan dengan record didasarkan pada nilai dari field kunci, bukan berdasarkan alamat atau pointer di dalam record seperti pada structure data pohon dan jaringan ya. Contohnya seperti ini. Ini punya kode ya. Ini punya, biasanya di sini ini namanya atribut ya. Ini sini ini atribut, ini atribut, ini atribut, ini atribut ya. Kemudian ini recordnya. Nah, ini adalah biasanya ini adalah namanya primary key atau kunci ya. Kunci dari field ya. Kemudian ini nama dosennya, misal Baryanto, Sudibyo, Catur, bla 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 bla, Dudit, Didit, whatever. Gelarnya master, doktor, master, doktor, master, doktor dan sebagainya ya. Nah, ini semua nanti dia punyakan hubungannya apa? Di sini ada lagi file kelas ya, table kelas ya. Kita tidak perlu macam-macam, kita cukup nulis nomor dosen dan nomor mata kuliah ya. Kemudian jam juga cukup dengan kode ya. Jam. Misalnya 01 kode mata kuliah misalnya apa? EKMA whatever, berapa ini? 4434 jamnya jam kedua misalnya ya. Jam kedua sampai jam kelima misalnya ya. Nah, itu dia cukup begini, dia langsung tahu bahwa nomor ini adalah si ini. Nah, itu disebut dengan relation, berhubungan ya. Berikutnya adalah database management system. Biasanya apa? Ini adalah paket perangkat lunak yang kompleks ya, digunakan untuk menelisik basis data. Biasanya di sini ini harganya ada yang free, ada yang gratis bisa kita pakai, contohnya MySQL ya. Ini kita kira perangkat lunaknya ya. Ada yang ya bisa dipilih kalian ya. Kemudian ada juga Oracle yang bayar mahal ini. Perusahaan saya dulu pakai Oracle. Sekarang saya pakai MySQL untuk research ya. Nah, ini biasanya berdasarkan ini caranya, kemampuan indexing, query language, hubungan dengan yang lain dan lain-lainnya ya. Biasanya kalau harganya mahal, purna jualnya juga lebih mahal ya. Dan yang terakhir ada database administrator. Di dalam satu perusahaan itu bakal ada satu orang yang dedikasi atau beberapa orang yang bertugas untuk menjaga atau merawat database ya. Ini mahal ini gajinya ya. Karena apa? Dia berancang, tugasnya banyak, dia merancang. Karena data itu mahal ya, sampai rusak bahaya. Bisa mengembangkan skema, bertanggung jawab terhadap keamanan basis data, menentukan organisasi data, membuat dokumentasi, menjadi penengah antara pemakai dan manajemen, melatih dan mendidik personil ya, dan lain sebagainya ya. Ini tugasnya. Oke. Sampai di sini selesai modul 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham tidak? Ada pertanyaan? Ya? Minggu depan berhubung saya tidak masuk ya, minggu depan mungkin insya Allah kita hari Rebo lagi. Saya akan ngajar, kemungkinan saya di Indonesia. Nah, kita mungkin langsung ke modul 8 dan 9 ya. Kita modul 8 dan 9. Oke? Karena ada ya. Paham ya? Tugasnya kalau bisa besok sampai Jumat dikirim, diterima saya bisa. Tapi kalau nggak bisa, saya bukakan foldernya, kalian kirim aja di situ ya, tulis tangan ya, tulis tangan di potret ya, di scan gitu ya, kemudian dikirim ke folder Google Drive. Nanti ada satu orang ya, tugas ditaruh di Google Drive, ya. Tanggal 12 saya tidak masuk ya. Karena harus ke Jakarta, harus ke Indonesia.
Ya. Ta- alamatnya Inte UST. Ya. Nanti di FB aja ya. Kumpulkan kumpul tidak di email saya, tapi di Google Drive. Oke. Caranya nanti diberita. Caranya bisa tanya manajemen angkatan 3 ya. Yang sudah biasa. Oke. Sampai ketemu minggu depan hari Rebo. Kita langsung mode 8 dan 9 ya. Karena materinya sedikit ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan kalian sekalian.